Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu ingat tujuan akhir kita adalah bertemu dengan Tuhan, ke surga nantinya ya. Amin. Dan kiranya apabila kita mengalami hal-hal yang membuat kita merasa berat menjalani hidup ini, ingat bahwa Tuhan itu mengirimkan orang-orang yang dikasihinya, yang dipercayanya. Kalau zaman dulu disebut orang-orang kudus ya, untuk menolong seperti para rasul, para murid. Datangi mereka, minta bantuan, minta hikmat, pasti ada jalan keluar. Amin ya. Jangan biarkan keadaan hidup yang kita alami menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu beserta kita. Bukan hanya beserta kita, tetapi mengirimkan orang-orangnya ke dunia. Amin ya. Ingat, Tuhan Yesus masih berbicara sampai saat ini, dan kita sama-sama ya berdoa, berusaha, saling dukung, saling support untuk agar banyak-banyak iman lagi ya yang ada di setiap hati manusia, sehingga saat Tuhan mau berbicara, mau mengungkapkan maksud tujuannya, ada orang-orang yang bisa dipakai. Amin ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya Roh Kudus, tetapi Tuhan juga mengirimkan orang-orangnya ya, yang sekarang disebut gembala atau pelayan Tuhan atau apapun. Pilih orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar tahu isi hati Tuhan, sehingga bisa memberikan hikmat yang baik, memberikan jalan yang baik, tidak menjerumuskan atau membuat domba-dombanya menjauh dari hadirat Tuhan. Tetapi pergilah ke orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar mengerti isi hati Tuhan, dan sama-sama mau selama hidupnya sampai kesudahannya selalu mencari hadirat Tuhan, mau mencari perkenanan Tuhan ya, sama-sama bersaksi, berfirman, dan mencari Tuhan di mana. Lakukan itu sampai kita selesai tugas kita di dunia. Amin ya, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan ya sebuah lagu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab ini ya, Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat 12 sampai 26. Judul perikopnya kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik.
Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemagahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan ya. Di sini Paulus memberi kesaksian dalam penjara. Paulus menceritakan kepada jemaat Filipi bahwa karena Paulus di penjara, banyak teman-teman Paulus yang lainnya atau pengikut Paulus jadi bersemangat memberitakan Injil lagi tanpa rasa takut. Karena Paulus terlebih dahulu memberitakan dengan berani sampai di penjara. Tetapi di sini di surat ini ya, mengenai kesaksian Paulus dalam penjara, Paulus juga menceritakan ada pihak lain, yang satunya memberitakan karena kasih. Sebab mereka tahu, di sini katakan bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi di ayat 5 dikatakan ada satu pihak yang memberitakan dengan kasih, tetapi satunya dengan dengki, dengan maksud tidak ikhlas. Satunya dengan kasih karena mereka tahu bahwa Paulus di sini tuh dipenjara karena memberitakan Injil. Jadi mereka melanjutkan memberitakan itu karena Paulus dipenjara. Tetapi yang satunya lagi, satu pihak yang lain yang dengki dan tidak ikhlas itu karena mau seperti dikatakan di sini, kalau bahasa kita memanas-manasi ya. Pastinya kita tahu saat di jemaat Galatia ya, saat ada jemaat yang mendengarkan rasul-rasul palsu, Paulus komplain. Paulus berkata, kalian lihat yang sudah aku lakukan banyak hal-hal mujizat, tetapi kenapa kalian mendengar orang lain berkhotbah itu? Intinya Paulus berkata seperti itu. Nah, di sini orang-orang seperti itu juga memberitakan Injil untuk kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas di ayat 17 ya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi Paulus berkata, sangkanya ya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi di sini sekali-kali tidak. Baik yang tidak ikhlas atau yang ikhlas, yang dengan kasih ataupun dengki, dua-duanya membuat sukacita Paulus. Karena apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka memberitakan tentang Kristus. Amin ya. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi saat di penjara, saat ada dua belah pihak itu memberitakan Injil, Paulus tetap bersukacita karena nama Kristus yang diberitakan. Dan dikatakan juga di sini Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dikatakan di ayat 21. Paulus juga berkata ya, bahwa Paulus juga mau bersama-sama dengan Kristus, meninggalkan dunia bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan di sini di ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi dikatakan di ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus berkata seperti itu. Paulus berkata lebih baik bersama Kristus. Ada damai sejahtera, surga.
Tetapi Paulus mengatakan juga lebih perlu bersama kalian. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Semuanya untuk kemajuan jemaat di sini jemaat Filipi ya, dan untuk sukacita mereka, sukacita dalam Kristus tentunya ya, dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Amin ya. Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Kita akan renungkannya dari ayat demi ayat ya. Kita sudah sekilas ya merenungkan, tetapi kita akan merenungkan ayat demi ayat bagaimana Paulus berkata-kata atau menulis suratnya kepada jemaat Filipi mengenai kesaksiannya dalam penjara. Dikatakan di ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Paulus mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam diri Paulus saat Paulus di penjara ini menyebabkan kemajuan Injil. Di ayat 13 dikatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan karena kemajuan Injil ini memperjelas bagi seluruh istana dan semua orang lain ya, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam ayat 14 ya, dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Katakan di sini Paulus mengatakan kebanyakan saudara-saudara Paulus atau saudara-saudara dalam Tuhan Yesus ini setelah tahu Paulus di penjara, mereka semakin berani memberitakan Injil. Di ayat 15 dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ini ya dikatakan ada yang satunya karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, dikatakan di ayat 15. Kemudian di ayat 16 dikatakan mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi yang memberitakan karena kasih itu mereka berani, semakin berani karena mereka tahu Paulus itu dipenjarakan karena memberitakan Injil. Untuk membela Injil, makanya mereka semakin berani. Dikatakan di ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Itu yang dikatakan. Sangka mereka orang-orang yang dengki dan yang tidak ikhlas bahwa itu memperberat beban Paulus karena saat memberitakan Injil ya tentunya orang-orang itu yang tidak bermaksud baik itu Paulus khawatir ya, seperti saat jemaat Galatia mendengarkan orang lain, Paulus khawatir ada sesuatu yang melenceng dari apa yang dimaksud Tuhan. Tetapi di sini Paulus berpikir sebaliknya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi pemberitaan baik dengan maksud kasih ataupun maksud dengki dan perselisihan, semuanya membuat Paulus bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin. Ini yang dikatakan oleh Paulus karena Paulus tahu bahwa kesudahannya semuanya berkat pertolongan doa jemaat dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini yang dikatakan Paulus bahwa yang dirindukan dan diharapkan Paulus bahwa Paulus itu tidak boleh malu, melainkan seperti sedia kala, seperti sebelumnya, bahwa Kristus itu nyata dipermuliakan dalam diri Paulus. Jadi Paulus tidak mau saat di dunia Tuhan tidak dipermuliakan dalam diri Paulus. Paulus tidak mau itu.
Paulus tidak mau mendapat malu itu. Jadi selama hidup Paulus berjuang untuk agar Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus mengatakan saat ada di dunia, Paulus hidupnya itu mau memberi buah-buah roh atau buah-buah kebenaran ya. Itu yang dilakukan Paulus. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Jadi antara dua pilihan ya, meninggal atau hidup atau mati ya. Kalau mati bersama-sama dengan Kristus, itu bagi Paulus jauh lebih baik dikatakan di sini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi dikatakan perlu. Paulus di dunia karena diperlukan, perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Amin ya. Ini yang dikatakan agar jemaat makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Dan kiranya kita bisa menyontoh ya apa yang dilakukan Paulus dan para rasul, para murid Tuhan Yesus lainnya selama ada di dunia. Mereka memberikan buah-buah roh, buah-buah kebenaran, hal-hal yang baik, dan mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Dan biarlah kita menjadi apa yang Tuhan mau. Seperti contohnya para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka benar-benar berbuah roh ya, benar-benar memberikan buah yang baik. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk hal-hal yang telah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami sakit, beban hidup, karena sesuatu di tubuh kami, biarlah Kau berikan kesembuhan, berikan mujizat yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami atau membutuhkan pekerjaan dan usaha. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat menghadirkan hadirat-Mu dalam hidup kami. Berkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini Tuhan rindu memiliki pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat bawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang benar-benar takut akan Engkau. Dan beri kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, anak cucu yang benar-benar mencintai Engkau dan mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti Dia mencintai Engkau. Dan anak cucu yang mau menjadi saluran berkat-Mu, melakukan kehendak-Mu sampai kesudahannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup. Tuhan berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, perkenanan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin.